Selamat siang saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali, khususnya mahasiswa semester 4 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Flores. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa salah satu faktor yang mampu mendorong seseorang itu untuk membangun usaha adalah adanya impian yang harus dimiliki. Permasalahannya sekarang adalah masih banyak sekali masyarakat di Indonesia yang tidak memiliki impian di dalam hidupnya. Kebanyakan orang kita hanya berpikir menjalani hidup apa adanya karena segala sesuatunya telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, apalagi jika dikembalikan pada pribadi masing-masing orang tersebut. Dalam hidupnya, tidak semua orang berorientasi pada materi semata. Oleh sebab itu, tentunya tidak akan semua manusia setuju jika harus menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Hal ini banyak kita jumpai pada orang tua kita zaman dulu. Secara tidak sadar, mereka telah menanamkan kepada kita semua bahwa menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur ini tidaklah diperlukan. Yang penting memiliki penghasilan walaupun sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemahaman seperti inilah yang membuat kita tidak bisa berkembang dan kita tetap mengikuti pola ini dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Nah, marilah kita mencoba untuk melihat satu persatu di mana ini seperti sebuah jangkar yang sudah ditanamkan di dalam laut, bertahun-tahun lamanya akan karat dan susah sekali untuk kita mencabut jangkar itu. Jadi diumpamakan seperti itu, sehingga kalau mau mencabut jangkar di masa lalu ini agak membutuhkan banyak energi dan kekuatan penuh untuk mencabutnya. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mencabut jangkar-jangkar yang ada di masa lalu yang ditanamkan oleh orang tua kita? Apa yang telah disampaikan oleh orang tua zaman dahulu kepada kita ini secara berulang-ulang akhirnya menjadi sebuah jangkar yang sudah karatan karena sudah terlalu lama seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Bahkan pada beberapa kasus jangkar ini sudah berubah menjadi sebuah keyakinan, belief pada diri seseorang. Dan jika hal ini terjadi, maka seseorang akan sulit untuk diajak untuk maju menggapai perubahan, meski itu mudah, meski itu kita lakukan dengan mudah, tetapi menjadi sulit demi kebaikan pribadinya masing-masing. Ini merupakan tugas berat. Apakah jangkar ini yang saya sebut-sebut sebagai jangkar tadi? Apa sih jangkar ini? Jangkar ini adalah sebuah pemicu di pikiran bawah sadar seseorang sehingga mampu menjadi kode khusus bagi otak kita sebagai pusat kendali respon untuk kemudian mengirimkan pesan pada bagian-bagian tubuh kita yang lain secara spesifik. Nah, jika jangkar ini bersifat negatif, maka jangkar yang ada pada diri seseorang tersebut biasanya justru akan menghambat dia untuk melangkah maju, sehingga jangkar negatif ini harus benar-benar dicabut. Dengan dicabutnya jangkar negatif, maka seseorang akan lebih mudah melangkah ke depan. Berbagai jangkar negatif biasanya secara tidak sadar ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya sejak kecil. Sehubungan dengan kegiatan kewirausahaan, entrepreneurship, maka beberapa jangkar yang biasanya ditanamkan oleh orang tua kepada anak kita lihat satu persatu sekarang. Yang pertama, orang kaya lebih susah masuk surga. Dahulu banyak kita jumpai orang tua yang selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seperti ini. Ngapain hidup kaya raya? Orang kaya itu lebih susah masuk surga.
Setiap harta yang diperolehnya harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dari mana asalnya dan digunakan untuk apa harta ini? Jika kamu tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka harta tersebut justru akan membawa musuh neraka. Nasihat ini biasanya terjadi berulang-ulang diucapkan oleh orang tua kita kepada semua anak-anaknya. Hal ini mengakibatkan pada diri kita tertanam keyakinan bahwa orang kaya lebih susah masuk surga. Dengan demikian, maka kita merasa tidak terlalu membutuhkan kekayaan dalam hidup kita. Cukup kerja sebagai pegawai maupun karyawan dengan penghasilan pas-pasan saja, sudah cukup. Yang penting kita selalu beribadah dan rajin, maka kita akan dengan mudah masuk ke surga. Keyakinan ini akhirnya telah membuat kita tidak berpikir mengenai materi, padahal sebenarnya kita sangat membutuhkan materi. Mungkin bukan semata-mata untuk diri kita, melainkan untuk istri, suami, anak, cucu, keluarga besar kita. Dengan memiliki materi atau kekayaan yang banyak, sebenarnya kita juga lebih mudah masuk surga. Mengapa? Dengan materi dan kekayaan kita bisa lebih banyak beribadah. Dengan kekayaan yang dimiliki, orang kaya dapat menunaikan ibadah haji setiap tahun, bahkan juga umroh. Sedang orang miskin mungkin hanya mampu sekali seumur hidup setelah menabung berpuluh-puluh tahun. Orang kaya bukan hanya hidup rajin sholat berjemaah di masjid, melainkan bisa membangun puluhan masjid. Sedangkan orang miskin tidak bisa berjemaah di masjid pun susah karena ia harus terus bekerja. Orang kaya biasanya menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi dan menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sedangkan orang miskin kemungkinan tidak akan mampu menyekolahkan anaknya. Melihat cerita ini, maka orang kaya akan lebih banyak beribadah dan mendapatkan pahala dibandingkan orang miskin. Asalkan semua dilakukan orang kaya tersebut benar-benar tulus karena Tuhan yang Maha Esa, dan cara mendapatkan harta kekayaan juga dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa. Setelah mendengar penjelasan saya ini, maka sebaiknya mari kita membuang jauh-jauh anggapan bahwa orang kaya lebih susah masuk surga tersebut. Dengan demikian, maka kita bisa mengerti arti penting kekayaan sebagai bekal ibadah dan membahagiakan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang kita cintai. Poin yang kedua yaitu harta tidak dibawa mati. Seperti uraian yang saya sampaikan sebelumnya, nasihat yang juga banyak kita dengar dikala kita masih kecil adalah harta tidak dibawa mati. Benar kan? Nasihat ini sebenarnya mengandung makna yang sangat positif, yaitu sebagai anak, kita sebaiknya jangan hanya berpikir bagaimana mencari harta semata, melainkan harus pandai mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dengan demikian, maka kita akan menjadi manusia yang selalu tenang di dalam hidupnya. Namun demikian, nasihat ini pada akhirnya telah tumbuh dan berkembang di dalam jiwa kita. Pada akhirnya kita benar-benar beranggapan bahwa harta tidak dibawa mati. Sekali lagi, harta tidak dibawa mati. Padahal dengan harta yang banyak kita bisa beramal kepada banyak orang. Kalaupun harta tidak dibawa mati, namun amal ibadahnya dibawa mati. Oleh sebab itu, semakin banyak harta yang kita miliki, maka akan semakin banyak ibadah yang bisa kita perbuat, dan akan semakin banyak amal yang kita kumpulkan. Poin yang ketiga adalah makan tidak makan, yang penting kumpul. Nah, ini yang sering kita jumpai. Jangkar layanan yang lain yang biasanya ditanamkan pada diri seseorang sejak kecil juga adalah dengan kata makan tidak makan asal kumpul. Nah, kata-kata ini telah sangat melekat pada diri kita sehingga menyebabkan sebagian besar generasi muda yang ada di Indonesia ini enggan atau tidak mau tinggal jauh daripada lingkungan orang tuanya. Benar ya, itu ya. Kedekatan ini tentunya akan menjadi salah satu penyebab bagi seseorang untuk tidak bisa hidup mandiri dan jauh dari orang tua. Kehidupan yang mereka jalani pada akhirnya tidak bisa jauh dari kehidupan orang tua ini.
Contoh, bagi seorang yang pekerjaan orang tuanya adalah petani, maka ia mewarisi pekerjaan orang tuanya sebagai petani. Seseorang yang lingkungan kerjanya sebagai pegawai negeri sipil, maka anak pun akan didorong untuk menjadi pegawai negeri sipil. Orang tua yang setiap harinya bekerja sebagai pegawai di pabrik misalnya, kemungkinan besar anaknya juga akan dimasuk kerja di pabrik. Jadi begitu banyak contoh-contoh yang diberikan, dan secara tidak sengaja akhirnya pola ini dilakukan oleh anak dan turun-temurun. Bagi manusia atau orang yang hidup dalam kondisi sudah serba modern dan canggih, itu hendaknya semua bisa memahami ungkapan makan gak makan, yang penting kumpul ini sebagai bentuk ungkapan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, agar si anak ini tidak terlalu khawatir memikirkan kehidupan di masa akan datang. Dengan demikian, maka kita sebagai anak tetap akan memiliki keyakinan yang kuat untuk mampu hidup jauh dari orang tua. Sekarang zamannya sudah canggih, sudah pakai handphone dan video conference, macam-macam yang sudah setiap saat, setiap detik kita bisa melihat orang tua kita walaupun tinggal kita berjauhan. Yang berikut lagi adalah tidak selamanya kekayaan membawa kebahagiaan. Nah, ini juga saya juga sering dengar, bahkan sangat sering ya. Memang benar bahwa tidak selamanya kekayaan selalu membawa kebahagiaan. Kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang lahir bukan semata-mata karena harta dan kekayaan. Namun perlu kita semua sadari bersama bahwa dengan harta dan kekayaan kita bisa berbuat lebih banyak. Misalnya membeli segala sesuatu yang kita inginkan, menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, beribadah lebih banyak, dan seterusnya. Mari kita bayangkan apakah yang akan terjadi manakala kita tidak memiliki kekayaan. Benar bahwa dengan mensyukuri apa yang kita dapat selama ini, kita akan terbebas dari rasa dengki, serakah, dan sirik. Kita akan menjadi orang yang hidup tenang, damai, dan tentram. Tapi apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki kekayaan tersebut? Akhirnya hidup kita pas-pasan, bahkan anak tidak bisa sekolah, makan susah, pakaian seadanya. Apalagi hal ini membuat kita bahagia walaupun kita pandai bersyukur. Kalau boleh jujur ya, tentu jawabannya adalah tidak. Agar kita bebas dari anggapan tersebut, maka kita harus memiliki keyakinan bahwa dengan kekayaan akan jauh lebih bahagia, apalagi kalau kita bisa pandai bersyukur atas kekayaan yang kita dapatkan. Yang berikutnya adalah suatu kebanggaan bagi orang tua jika anaknya menjadi seorang pegawai negeri sipil. Sering kita dengar cerita di antara orang tua yang selalu membanggakan anaknya yang berhasil menjadi seorang PNS walaupun hanya dengan golongan 2. Golongan 2 itu adalah tamatan SMA atau SMK. Kemampuan memasukkan anaknya menjadi pegawai negeri sipil membuat harga diri seorang lebih tinggi dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Selain itu, dengan menjadi pegawai negeri sipil, mereka juga beranggapan bahwa masa depan anak-anaknya akan terjamin karena ada pensiun di hari tua nanti. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak orang tua berharap agar anaknya bisa menjadi PNS itu. Akhirnya, banyak di antara mereka yang mampu melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi, namun setelah lulus kuliahnya hanya sebatas menunggu pendaftaran pegawai negeri sipil. Ada pertanyaan begini, apakah tanpa menjadi pegawai negeri sipil seseorang tidak akan memiliki dana pensiun? Jawabannya tidak. Dengan menjadi wirausahawan justru seseorang bisa menyiapkan dana pensiun untuk masa depannya jauh lebih banyak lagi. Ya, dengan demikian maka kita tidak perlu khawatir dengan kondisi keuangan kita ketika kita tua nanti. Yang terakhir adalah selalu menyuruh anaknya mencari kerja setelah lulus. Saat kita masih sekolah, orang tua kita sering menasihati kita dengan mengatakan, "Nak, sekolah yang benar, belajar yang rajin, jadilah anak pintar biar nanti kalau sudah lulus sekolah bisa langsung mendapatkan pekerjaan."
Hal ini secara tidak langsung merupakan ungkapan orang tua yang menginginkan anaknya bisa bekerja setelah lulus sekolah. Tidak ada sedikit pun terpikirkan oleh mereka agar anaknya menjadi wirausahawan atau entrepreneur. Bagi sebagian orang tua, menjadi pekerjaan memang lebih mudah dibandingkan dengan menjadi seorang wirausahawan. Ungkapan yang disampaikan oleh orang tua ini sering terdengar berulang-ulang, terngiang di telinga. Oleh sebab itu, kita sebagai pelajar atau mahasiswa memiliki pola pikir yang sama, yaitu ingin segera mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. Hal ini memang tidak sepenuhnya salah, namun melihat kondisi di lapangan saat ini dengan banyaknya pengangguran terdidik, sebaiknya kita mulai berpikir untuk menjadi wirausaha setelah lulus atau bahkan semenjak kita masih berstatus sebagai seorang mahasiswa. Vanity.